tidak ada peluang untuk rebound lah gitu, seolah-olah kan kayak gitu, karena beberapa hari ini kan market kan terus terkoreksi. Nah, sini karena memang kalau dari sisi sentimennya juga nggak ada sentimen ya yang ke ISG untuk membuat bagaimana ISG itu naik gitu. Karena kita tahu terutama pemberatnya itu di market kita sebenarnya adalah pelemahan nilai mata uang rupiah kita terhadap dolar. Dolar kalau kita lihat aja ini per hari ini ya, saat ini aja ini di kisaran 16.000 sampai 579 rupiah per satu dolarnya gitu. Atau dolarnya menguat lagi 1,34% gitu. Nah, ini yang menjadi salah satunya kenapa ISG itu berat gitu untuk rebound atau berada di zona hijau gitu, karena memang pelemahan mata uang kita itu tergolong sangat lemah gitu ya untuk saat ini gitu kan. Itu terus yang kedua mengenai sentimen ya dari para emiten juga kita tahu tadi beritanya hari ini salah satunya laporan keuangan kayak BBRI kan susut tuh labanya gitu. Memang masih menghasilkan laba tapi labanya juga nggak begitu signifikan ya, artinya memang ada penurunan laba di situ dari beberapa emiten dalam hal ini perbankan seterusnya ini BBRI. Nah tapi kalau secara umum kayak beberapa perbankan ya kayak contohnya kayak BNI ini masih bisa cukup menarik menurut saya gitu untuk kita cermati gitu. Hanya saja memang secara sektoralnya perbankan ini memang masih agak berat gitu karena memang satu dari sentimen emitennya itu tadi laporan keuangannya dan juga pelemahan mata uang juga. Nah itu yang menjadi pemberat dari sektor perbankan secara umum. Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya juga um, di sini kita bisa coba lihat secara harian ya. Ambil contoh di sini misalnya BBRI gitu. BBRI ini sebenarnya kan kalau kita lihat time frame yang ke belakang gitu ya, ini dia sudah confirm ini double top di sini. Ini double top confirmnya di sini. Mulai dari sini sampai sini, ini double top kayak topi gitu. Itu memang confirm kalau dia itu sudah double top gitu. Plus ada lagi di sini jurang ya. Kalau ini dibalik kan jadi jurang nih. Nah ini kan jurang kebalik gitu. Kita ibaratnya kayak topi gitu. Ini kan kalau apa namanya? Kalau kita coba lebih teliti lagi, itu ternyata bukan lagi double top ini, tapi ini merupakan inverse double cup and handle di sini ya. Kalau double cup and handle-nya kebalik itu dia bullish, tapi kalau double cup and handle-nya bearish namanya itu inverse double cup and handle gitu. Jadi ini memang untuk sampai apa mandiri, nah di sini memang cenderung ada pelemahan dan cenderung masih bearish untuk saat ini. Jadi ini salah satu contohnya. Nah kalau ESG-nya gimana? Kalau ESG-nya sendiri untuk saat ini setelah fase hit and shoulder kemarin ya dikonfirmasi di sini di tanggal 6 Februari gitu bahwasanya ISG memang hasilnya itu sudah hit and shoulder gitu meskipun sebelumnya di 2004 terakhirnya itu ISG itu masih dalam fase double top lagi di sini. Nah, di sini kan masih double top. Tapi setelah dia pecah lagi ke bawah, akhirnya patternnya adalah pattern bearish lagi, pola bearish lagi dengan hit and shoulder, sehingga itulah kenapa ISG kalau secara grafiknya memang masih ada kecenderungan melemah. Dan hari ini pun dia juga pecah support juga ya, teman-teman di sini. Kalau kita lihat di sini ya, di sini pecah support juga di sini. Akhirnya ISG masih akan melanjutkan pelemahan lagi gitu. Nah, persoalannya sekarang apakah ada sentimen atau enggak nih di ISG-nya gitu ke depannya gitu. Nah, perlu dicermati juga. Sebenarnya sih kalau ISG ini sendiri sejauh ini memang belum ada ya, belum ada sentimen gitu. Ini seolah-olah mirip kayak kita tuh di fase ini ya, di masa pandemi gitu. Nah, kalau yang punya dana dingin ya atau dana cash itu ini cukup menarik meskipun time frame belinya itu kita perlu lebih cermat lagi kapan kita masuknya. Kalau untuk apa untuk trader saya pikir sih ini benar-benar ketat banget gitu. Dan maksudnya money manajemennya harus ketat banget itu nggak bisa kalau kita dengan kondisi kayak gini itu memaksakan diri dengan pakai target price itu nggak bisa, harus lebih fleksibel lagi untuk trading. Tapi kalau untuk investor mungkin itu bisa lah cicil kayak gitu lah bisa. Jadi memang untuk saat ini memang market ini cenderung bearish ya, cenderung bearish. Ini sudah confirm hit and shoulder juga. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi, ini sudah inverse cup and handle ya. Ini inverse cup and handle. Ini handle-nya, ini cup-nya. Ini cup-nya. Nah, ini handle-nya. Kalau
cup and handle versi bullish-nya ini seperti ini. Ini contohnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini contohnya aja. Ya, kalau memang versi bullish-nya ini ada, tapi kalau versi bearish-nya inverse cup and handle, atau juga bisa ini double top lagi. Double top dalam artian time frame-nya lebih panjang lagi. Nah, itulah kenapa kalau ISG nantinya terkoreksi lagi itu sampai minggu depan, ya paling enggak dia bisa ke area 6.145 di sini. Sekitar sekitar di sana nantinya. Nah, di sini 6.135 ya, maaf, 6.135 nanti arahnya ISG. Nah, tapi kita kan nggak trading indeks ya, kita trading saham-sahamnya di sini. Tentu kita perlu mencermati beberapa saham. Nah, dengan terpilihnya Donald Trump ini menjadi presiden Amerika, tentu ini akan mengubah lagi peta politik dunia, termasuk dalam hal ini ekonominya. Kebijakan-kebijakannya dia, polisinya dia, tapi cenderungnya ke mana arahnya itu pasti berbeda dengan ketika Amerika dipimpin oleh Joe Biden. Kenapa? Meskipun kita juga berkaca ke market Amerika, kita juga perlu juga mengikuti atau membaca karakternya si Trump. Trump itu sering pebisnis plan ya, dia pebisnis plan. Anyway, setiap kebijakannya tentu artinya kalau kita ketahui Trump itu anti renewable energy, artinya dia lebih cenderung pada konvensional energi. Gitu. Jadi dia suka kayak misalnya energi dunia itu di batu bara, gas and oil kayak gitu. Itulah kenapa kita kalau mau trading itu juga penting memperhatikan pergerakan harga komoditas dunianya. Gitu. Contohnya misalnya kita tahu harga minyak. Nah, saat ini memang harga minyaknya cenderung turun ya, karena di Eropa sana perang antara Rusia dan Ukraina ini akan diproyeksikan damai gitu, harapannya damai gitu. Sehingga harga minyaknya itu nantinya kalau memang terjadi damai itu cenderung koreksi atau cenderung turun atau rendah. Tapi kalau nggak jadi damai ini, nah itu nanti bisa menjadi trigger atau pemicu untuk kenaikan harga komoditas minyak dunia. Nah, jadi kalau kita mau ke sana, nah yang menarik ini di saham Akra. Kalau kita coba ulas tadi, saham Akra ini kan kalau kita melihat dari harga minyak dunianya kan turun tuh. Kok sahamnya itu bisa menguat kemarin ya kan? Nah, sebenarnya sih itu juga nggak lepas dari imbas ini ya, teman-teman, dari imbas adanya kasus di Pertamina ya, itu yang kabarnya sih memblending bahan bakarnya ya, bensin gitu, pertamax ya, valid gitu, sehingga itu menjadi pemicu bagi masyarakat yang sedang menggunakan produk dari Pertamina malah sekarang mengkonsumsi atau membeli produknya dari yang lain gitu, merek lain selain Pertamina, mungkin kayak kayak BP AKR, terus Shell juga. Nah, ini kan Akra ini kan produknya kan itu dari BP AKR juga. Sehingga itu yang memicu akhirnya saham dari Akra ini yang menguat. Nah, kalau kita lihat memang secara patternnya sendiri ini sudah double bottom. Kalau tadi kan double top kita bahas. Nah, sekarang ini double bottomnya. Ini double bottom ini sinyal atau pattern untuk bullish di sini. Kayak gitu. Jadi itulah kenapa kalau kita lihat kita lihat secara grafiknya teknikalnya memang Akra ini nantinya akan menguji di level 1345, 1350 lah. Itu area resistennya dan supportnya di 1270-an. Kalau di area ini maka dia peluang lagi untuk menguat itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari patternnya ini double bottom, artinya dia ada peluang penguatan. Kalau berhasil di break di 1350 dia bisa ke 1415. Hanya saja mungkin kalau hari ini terkoreksi, satu memang karena pengaruh IHSG juga, dan yang kedua memang adanya ini profit taking di saham Akra gitu. Itulah kenapa hari ini mungkin ada koreksi. Nah, di sini ada sinyal ini pin bar ya, sebenarnya ini pin bar candle di sini. Ini bisa disinyalir ya ada peluang terkoreksi lanjutan. Mungkin misal nanti yang terjadi koreksi dari saham HKR ini sendiri di 1270-an misalnya, dia kuat di harga itu gitu. Nah, berarti ini ada peluang nantinya saham Akra untuk berbalik arah. Nah, sayangnya untuk saat ini memang ISG masih berat dan sentimen juga masih kurang ada ya untuk menguatkan ISG gitu. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang misalnya tuh, nah ini kita tentu nggak hanya melirik saham AKR aja, enggak, tapi kita bisa melihat saham-saham yang rutin membagikan dividen, misalnya dividennya tinggi itu. Contoh kabar yang terakhir itu BBRI sebenarnya sih, itu dikabarkan dia akan membagikan dividen yang cukup tinggi gitu,
Tapi sayangnya memang untuk saat ini memang karena adanya capital outflow juga dari saham BBRI, sehingga mungkin kalau untuk trading kurang menarik, tapi kalau untuk investasi cukup menarik ya gitu. Maksudnya kita tujuannya memang untuk mendapatkan dividen atau jangka panjang gitu. Nah, artinya saham BBRI kita bisa cicil nih gitu. Kalau semalam saya zoom itu kita bisa cicil tuh, semisal nantinya BBRI itu kuat di 3.580. Nah, kalaupun nantinya nggak kuat, kita bisa tunggu dulu, kita bisa cicil juga nantinya di area 3.295. Jadi kita nggak langsung buy all in gitu, nggak, kita bisa cicil juga gitu. Jadi memang kalau kondisi kayak gini kita nggak harus untuk langsung trading ya. Kalau trading itu saya pikir sih terlalu berisiko. Tapi bukan berarti kita juga nggak ada di market, nggak. Kita tetap bisa masuk ke market dengan strategi kita average down atau cicil beli aja gitu. Kalau yang belum punya barang, kalau yang sudah punya barang di atas mungkin kita nggak harus cut loss juga, karena BBRI ini juga ini sebenarnya sih ada memang dia bagi dividen. Terus yang kedua, saya yakin nanti dividen apa BBRI ini sendiri bisa berbalik arah gitu. Hanya saja memang saat ini sentimennya kurang kurang ramah lah ke saham-saham perbankan, khususnya BBRI kayak gitu. Nah, itulah kenapa kalau untuk saham-saham perbankan kita mungkin bisa cicil beli aja dulu gitu. Dan dengan harapan nantinya ada rebound atau paling enggak nantinya kita bisa mendapatkan dividen kayak gitu. Nah, untuk saat ini memang sampai BRI dengan adanya candle seperti ini, ya ini candlenya bearish harami di sini. Jadi memang ada peluang lagi dia mau turun gitu. Kalaupun nantinya ada sinyal rebound, saya pikir dia paling enggak nantinya berada di kisaran 3.300-an paling tidak itu. Mungkin nanti kita bisa lihat candlenya nanti kalau emang doji. Jadi dengan adanya sinyal bearish harami ini kita perlu menunggu lagi candle doji sebagai konfirmasi bahwasannya saham ini akan memantul gitu, ya kan? Nah, kalau saat ini memang ini bearish harami artinya peluang penurunannya masih ada gitu. Peluang penurunannya masih ada kalau kayak gini. Jadi kita harus menunggu sinyal paling tidak kalaupun mau konfirmasi dia rebound candle berikutnya kalau nggak bullish spin bar seperti ini contohnya ya seperti ini atau doji atau baby doji gitu. Intinya sih kita nunggu candle doji. Nah, artinya kalau hari ini maksud saya kalau hari ini tentu dengan candle bearish harami ini sepertinya ya untuk saat ini ya agak susah lah kalau kita mau bilang bahwasanya saham ini akan rebound gitu. Jadi kita perlu konfirmasi lagi di sini candle dojinya. Nah, kalau udah ada candle seperti ini konfirmasi bahwasanya peluang saham ini untuk rebound gitu, teman-teman. Jadi untuk hari ini saya pikir kita bisa nunggu dulu ya di saham BBRI ini. Kalau mau beli misalnya di level harga 3.300-an, 290 gitu. Tapi kalau hanya untuk cicil, saya pikir sih oke okay. Kalau emang masih mau nyicil beli di saham BBRI itu masih bisa lah. Nah, hanya saja kalau untuk trading, saya pikir ya kita tunggu dulu lah di 3.300-an gitu. Nah, yang menarik tadi saya sempat review gitu, itu saham BBCA di sini. Nah, di saham BBCA ini sendiri ini cukup menarik gitu. Sebenarnya sih polanya ini mirip ya dengan IHSG sebenarnya. Ini double top di sini ya kan, dan di sini juga dia berkonfirm apa namanya supportnya udah tembus juga. Nah, sekarang dia berada di level support terdekatnya yaitu 8.475. Nah, ini yang menarik. Nah, kalau memang nanti ini hari ini dia bertahan dengan candle pin bar seperti ini atau doji nantinya bentuk doji gitu atau spinning top, saya pikir nantinya polanya akan seperti ini. Jadi di minggu depannya ini bisa rebound nantinya saham BBCA gitu. Dengan catatan candlenya harus seperti ini dulu gitu. Kalau nanti candlenya malah seperti apa seperti BRI tadi ya, yaitu bearish harami, nah tentu peluang pelemahannya masih terbuka. Tapi mudah-mudahan saham BBCA ini kuat di 8450, 8475 sehingga nantinya saham ini bisa berpeluang lagi untuk rebound di minggu depan maksud saya gitu. Yaitu hari Senin atau hari Selasanya. Nah, inilah kenapa saya bilang meskipun kondisi market bearish seperti ini kita masih bisa kok untuk masuk ke pasar. Tapi ya itulah itu tadi kita harus lebih apa namanya lebih trading plan-nya lagi lebih didisiplinkan lagi ya gitu. Trading plan-nya terus yang kedua money management-nya juga untuk yang para trader gitu. Kalau untuk yang investor kita bisa beli di area support-nya gitu. Tentu kita juga perlu melihat pattern-nya mau kemana nantinya saham-saham yang mau kita beli gitu atau yang saham kita koleksi. Nah, untuk saat ini memang ada kecenderungan masih
untuk ISG-nya tadi kita lihat ada kecenderungan masih akan melemah lagi, tapi kalau untuk saham-sahamnya mungkin kita bisa melirik saham-saham di sektor komoditas misalnya dengan memperhatikan pergerakan dari harga komoditasnya juga, dan juga untuk saham-saham perbankan mungkin secara umum memang masih cenderung ada pelemahan, tapi untuk yang korporasinya dalam hal ini misalnya kayak saham BBCA ini bisa kita lirik juga, kita bisa cicil beli kalau misalnya kita masih ragu, nanti bisa konfirmasi ke brokernya. Itulah kenapa saya sering bilang bahwasanya kita kalau bisa itu punya rekening saham, akun saham sekuritas yang ada brokernya, sehingga nantinya bisa memberikan arahan ke teman-teman semua gitu. Dan jadi teman-teman nggak hanya trading secara mandiri, tapi juga ada referensi itu, bukan hanya berita atau FOMO ya, ikut-ikutan gitu, wah ini lagi turun kita akhirnya juga tidak, tapi ada yang berikan advice lebih ke teman-teman semua supaya nantinya ketika terjadi crash market seperti ini, ketika terjadi bearish market seperti ini, ada yang sedikit memberikan pandangan pada teman-teman kayak gitu. Jadi untuk BBCA sendiri overall kita lihat aja nanti di 8450-nya apakah kuat atau enggak gitu. Kalau memang kuat, harapan saya nantinya mungkin di close market minimal paling enggak pin bar candle seperti ini atau bisa baby doji lah itu. Nanti kalau polanya memang kayak gitu, nanti seperti ini kalau kita bisa cermati seperti ini nantinya ada rebound paling enggak selama 2 hari, meskipun mungkin tanda kutip masih pendek, tapi seenggaknya ada peluang rebound sehingga kita bisa trading jangka pendek aja gitu. Kalau untuk yang jangka panjang, untuk yang investasi ya ini harga yang tergolong murah ya. Bayangkan BBCA di tahun 2024 bulan September itu harganya itu di kisaran 10.000 sampai 11.000 ya kan, dan saat ini saham BBCA itu berada di area 8.400-an. Artinya ini sudah cukup murah teman-teman. Ini kalau kita mau koleksi mungkin kita bisa beli misalnya satu lot untuk coba dulu, nah kayak gitu. Nah jadi kalau kita bicara tentang investasi, mau kondisi apapun marketnya gitu, selama kita tahu sahamnya itu cukup confidence gitu ya kan, maksudnya cukup confidence, cukup strong gitu, cukup kuat, saya pikir sih kita masih bisa untuk berinvestasi di situ gitu. Beda lagi kalau kita misalnya mengalokasikan dana kita ke saham-saham yang memang itu sangat volatil sekali pergerakannya, dan kita nggak tahu dia perusahaannya bagaimana. Nah, kalau seperti kayak BBCA ini secara berarti dia punya dan kita tahu fundamentalnya juga, itu ini kan kita bisa misalnya kalau kita tertarik untuk berinvestasi di saham seperti halnya saham BCA ini tadi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kondisi apapun, hanya untuk trader memang harus ini ya, harus lebih ketat lagi manajemennya, trading plan-nya harus lebih ketat lagi, disiplin lagi. Mungkin kita nggak bisa memasang target tinggi atau jauh ya, target price kita menjual mungkin ya, untuk saat ini masih belum bisa kayak gitu, tapi kita bisa kok mengambil peluang dengan target price yang cukup pendek sih kayak gitu. Tapi intinya yang ingin kita cari yaitu adalah tentu saja keuntungan ya, profit, dan juga dividen mungkin nantinya untuk yang investor kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi untuk yang saham perbankan memang cenderungnya dia cenderung tersebut. Sedangkan yang saham-saham lainnya yang cukup memberikan dividen tinggi itu dari sektor batubara sih biasanya. Dalam hal ini contohnya kayak PTBA, ITMG, ini saham-saham yang memang dia dalam bagi dividennya cukup tinggi juga gitu Pak teman. Jadi kita mungkin kalau mau trading di market kayak gini untuk meraih profit mungkin agak susah ya gitu. Kalau kita nggak benar-benar di depan layar. Gitu. Tapi kita bisa kok mengambil peluang, kita mungkin berinvestasi di saham-saham yang memang secara historisnya dia dalam bagi dividennya tinggi. Nah dalam hal ini misalnya di saham-saham batubara kayak gitu. Sobat itu, jadi buat teman-teman nanti silakan gitu. Kan saya sudah ada juga dari teman-teman, nanti kita bisa sharing discuss juga ya kan, mengenai saham-saham apa sih yang menarik gitu. Terus enaknya lagi pastikan teman-teman punya broker yang ada ini ya, ada orangnya gitu. Jadi saya gini, ada sekuritas, punya akun di sekuritas yang ada brokernya untuk memberikan pandangan. Kalau kita cuma sekedar punya akun tapi nggak ada brokernya, tentu kita akan sangat kesulitan di sini. Apalagi kalau kita menghadapi kondisi seperti bearish market saat ini. Gitu. Jadi buat teman-teman nanti silakan nanti bisa punya akun juga, ataupun nanti saya akan konfirmasi juga ke teman-teman karena kan ada
beberapa datanya juga di saya gitu. Jadi nanti kita bisa discuss lagi mengenai market ini ke depannya bagaimana dan juga cara berinvestasinya. Nah, untuk aplikasi sendiri dari RHB itu bisa dicek di Play Store ataupun di App Store gitu. Tinggal download aja nanti di situ, silakan langsung download. Untuk dokumen PP, NPWP dan nomor rekening tabungan sih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan konfirmasi ya ke WA saya ataupun ke medsos saya kan sudah saya sharekan juga. Silakan nanti kita bisa lebih intens lagi komunikasinya kayak gitu. Oke, terima kasih udah join. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman nanti. Kita akan lebih detail lagi untuk streaming ataupun untuk Zoom lagi nanti ke depannya update terus nanti tentunya. Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.